Hubungan antara guru dan murid seharusnya suci, tapi jika hubungan itu melampaui batas, bisa sangat berbahaya. Inilah kisah tentang seorang guru yang ingin melupakan masa lalunya dan memulai hidup baru, serta seorang murid yang rela melakukan apa saja demi mengubah nasibnya. Kedekatan mereka semakin tumbuh, tapi saat hubungan itu melewati batas yang seharusnya, semuanya bisa berubah menjadi bencana. Apakah ini cinta? Apakah akan menjadi awal kehancuran? Atau hanya permainan perasaan? Mari kita lihat kisah ini lebih dalam. Kisah ini dimulai di sebuah sekolah seorang guru bernama Catherine. Di sana seorang guru baru bernama Catherine memulai hidup baru setelah bercerai sebulan sebelumnya. Ia pindah ke kota lain dan mulai mengajar bahasa Inggris. Di sekolah barunya, Catherine disambut oleh kepala sekolah dan diperkenalkan dengan rekan sesama guru Jasmine. Di sisi lain ada murid baru bernama Jason. Nilainya rendah hingga orang tuanya memutuskan untuk memindahkannya ke sekolah ini. Jason sebenarnya anak cerdas dari keluarga kelas menengah. Jason punya kakak laki-laki dan adik perempuan. Kakaknya, Michael, sedang menjalani hukuman penjara selama 20 tahun karena kasus narkoba. Tapi Jason tak seperti kakaknya. Ia bekerja keras demi masa depan adik perempuannya. Ia bahkan menyisihkan uang untuk menyekolahkan adiknya di tempat yang lebih baik. Saat tahun ajaran baru dimulai, Catherine memperkenalkan diri sebagai guru bahasa Inggris. Di akhir kelas, ia juga berkenalan dengan guru lain bernama Eddie. Sementara itu, Jason dan teman-temannya membicarakan guru baru. Di rumah Catherine memiliki ibu dan adik laki-laki yang tinggal jauh darinya, sehingga ia sering menghubungi mereka lewat telepon di malam hari. Suatu malam, Jason pulang terlambat. Ibunya memarahinya dan menyuruhnya menjauhi teman-temannya yang nakal. Ibunya takut Jason akan menjadi seperti Michael. Tapi Jason meyakinkan bahwa dirinya berbeda dan tidak akan mengulangi kesalahan sang kakak. Keesokan harinya, Jason mendatangi Catherine dan memintanya membantu menulis email pribadi. Catherine bertanya tentang topiknya. Jason menjawab, itu terlalu pribadi untuk dibicarakan. Catherine mencoba meyakinkannya bahwa ia bisa bercerita tanpa rasa takut. Namun Jason malah pergi tanpa menjelaskan. Catherine menyusulnya, tapi tiba-tiba Jasmine muncul dan berkata, "Jangan buang waktu dengan siswa seperti dia. Mereka tidak akan pernah berubah." Keesokan harinya di kelas, Catherine sedang memeriksa profil siswa dan baru menyadari kalau Jason adalah murid baru. Ia pun meminta setiap siswa membaca puisi buatan mereka. Saat giliran Jason tiba, ia membaca puisi yang menyentuh hati. Puisinya bercerita tentang perjuangan. Bagaimana keadaan sulit bisa membuat seseorang menjadi kuat. Ia juga menyinggung bagaimana orang akan terus menilai berdasarkan masa lalu, bukan siapa kita sekarang. Catherine sangat terkesan dan larut dalam puisinya. Setelah kelas, Catherine mendatangi Jason dan memuji puisinya. Ia bilang, puisi itu yang terbaik di kelas. Ia juga menyarankan agar Jason tak mengabaikan perasaannya. Jason pun menceritakan alasan kepindahannya, karena keinginan sang ayah serta ibunya memindahkannya ke sekolah baru. Catherine pulang ke rumah dan melihat surat cerai dari mantan suaminya telah ditandatangani. Akhirnya, semuanya resmi berakhir. Keesokan harinya di sekolah, rekan kerjanya, Eddie, mengajaknya untuk bersantai di sebuah pub terkenal. Catherine setuju untuk ikut. Setelah kelas selesai, Catherine sempat bertanya pada Jason tentang tugas yang dia buat. Jason menjawab bahwa dia sudah menulisnya. Catherine mengatakan bahwa jika ada masalah, Jason bisa menceritakannya padanya. Ia ingin memahami murid-muridnya lebih dalam. Jason pun merasa nyaman, dan mereka mulai sering berbincang. Malam itu, Catherine dan Eddie pergi ke pub. Mereka minum dan mengobrol santai. Saat musik mulai dimainkan, mereka menari bersama. Ternyata, Jason juga ada di sana diam-diam memperhatikan. Saat melihat Catherine tersenyum dan menari, hatinya terasa hangat. Keesokan harinya Jason tidak hadir di kelas. Catherine beberapa kali melirik ke bangkunya. Entah kenapa ia merasa kehilangan.
Setelah kelas selesai, Jason datang menghampiri. Catherine menegurnya. "Kalau kamu terus bolos seperti ini, aku tak akan memberikan waktu tambahan untuk bantu kamu belajar." Jason pun meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya. Di malam harinya saat Catherine sedang menelepon ibunya, tiba-tiba Jason datang ke rumahnya dengan wajah luka-luka. Catherine panik dan langsung bertanya apa yang terjadi. Jason menjawab singkat, katanya hanya terlibat perkelahian kecil dan tak ingin pulang. Dalam kondisi seperti itu, Catherine membantunya membersihkan luka dan menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Di mobil, ia sempat bertanya soal keluarga Jason, tapi Jason tak banyak bicara. Saat hujan turun, Jason menghentikan mobilnya dan keluar. Catherine awalnya bingung, tapi akhirnya ikut keluar juga. Mereka menikmati suasana kota yang tampak indah diguyur hujan. Tiba-tiba Jason berkata, "Aku melihatmu menari tadi malam. Kamu terlihat sangat manis." Ia perlahan mendekat dan mulai menyentuh tangan Catherine. Namun Catherine langsung mundur dan berkata, "Kita harus pergi." Sebelum berpisah, Catherine menegaskan bahwa hubungan guru dan murid tidak boleh melewati batas. Tapi Jason tak menjawab apapun dan pergi secara diam-diam. Keesokan harinya ibu Jason sangat senang saat melihat nilai-nilainya yang meningkat pesat. Jason mengatakan bahwa semua itu berkat bantuan guru barunya, Catherine, yang membuatnya lebih semangat belajar. Mendengar itu, sang ibu berkata, "Minggu depan, ada pertemuan orang tua murid. Aku akan berterima kasih langsung padanya." Malam harinya, Catherine dan Eddie kembali bertemu di pub. Mereka minum dan mengobrol, tapi Jason ternyata juga ada di sana. Saat Eddie mulai banyak bertanya dengan nada menggoda serta agak menyebalkan, Catherine pergi ke kamar kecil. Jason pun diam-diam mengikutinya. Begitu Catherine keluar, Jason langsung menciumnya. Awalnya Catherine terkejut, tapi kemudian ia membalas ciuman itu. Namun setelah tersadar, ia langsung menarik diri dan kembali menemui Eddie. Catherine berpura-pura mendapat kabar bahwa ibunya sakit, lalu buru-buru pamit pulang. Setelah Catherine pergi, Jasmine, teman sekolah Jason, datang ke Eddie dan mengatakan bahwa sejak pagi dia sudah memperhatikan Jason makin dekat dengan Catherine. Sesampainya di rumah, Catherine masih gelisah memikirkan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, Jason datang dan mengetuk pintunya. Ia berkata ingin bicara sebentar. Catherine membuka pintu dan membiarkannya masuk. Di dalam, Jason berkata, "Aku tahu hubungan kita seharusnya hanya guru dan murid. Tapi aku yakin kamu juga punya perasaan yang sama." Catherine tak menjawab, tapi dari sorot matanya, perasaan itu memang ada. Jason pun kembali menciumnya, dan kali ini Catherine tidak menolak. Malam itu, keduanya terbawa suasana. Hubungan mereka melampaui batas. Keesokan paginya, Catherine meminta Jason untuk tidak menceritakan apapun kepada siapapun. Jason setuju dan berjanji akan merahasiakannya. Namun saat Catherine bilang, "Apa yang terjadi semalam tidak boleh terulang lagi," Jason hanya tertawa. Mereka berdua tahu itu sulit dilakukan. Keesokan harinya, Jasmine datang ke Catherine dan berkata bahwa semalam ia bersenang-senang dengan Eddie di pub. Catherine hanya menjawab, "Baguslah, tapi besok aku harus pulang lebih awal." Sementara itu, Jason tampak berurusan dengan seorang pengedar obat-obatan. Ia meminjam uang darinya, dengan janji akan bertemu lagi minggu depan untuk urusan bisnis. Di sekolah, Eddie bertemu Catherine dan menanyakan kondisi ibunya. Saat itu, Jason datang dan membuat suasana canggung. Catherine pun cepat-cepat pamit dan pergi bersama Jason ke kelas. Saat di kelas, Jason mendekatinya dan mencoba menciumnya lagi. Tapi Catherine menghentikannya. "Kita harus bertindak seolah tak pernah ada apa-apa di antara kita," katanya sambil mengingatkan janji mereka. Jason mengangguk lalu berkata, "Tapi aku bawa hadiah buatmu pagi ini. Tutup mata." Saat Catherine menutup matanya, Jason memakaikan kalung emas di lehernya. Catherine tersenyum dan berkata, "Aku sangat menyukainya, tapi hubungan kita ini, aku sangat khawatir. Kamu masih di bawah umur. Ini bisa jadi masalah besar." Jason menjawab, "Aku tahu, tapi aku janji tidak akan ada yang tahu."
Malam kemarin sangat indah, aku harap akan ada malam-malam lain seperti itu. Catherine hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kita lihat nanti." Malam itu Catherine berbicara dengan ibunya. Ia mengaku sedang menyukai seseorang, tapi laki-laki itu lebih muda darinya. Sang ibu menanggapi dengan bijak, "Tidak apa-apa, jalani hidupmu. Tapi dalam hubungan, yang terpenting adalah saling percaya. Pastikan dia orang yang bisa dipercaya." Keesokan harinya, Catherine dan Jason menghabiskan waktu bersama di pinggir danau. Mereka menikmati momen romantis, tertawa, berbicara, dan Jason juga sempat mengambil beberapa foto selfie. Mereka pun berenang bersama dan basah kuyup, tapi tampak sangat bahagia. Malam harinya saat Jason pulang ke rumah, ibunya memintanya menyerahkan ponsel untuk diperiksa. Saat melihat-lihat galeri, sang ibu menemukan foto mesra Jason dan Catherine. Tapi dia belum tahu bahwa Catherine adalah guru anaknya. Sementara itu, di hari pertemuan orang tua murid, Eddie mendekati Catherine dan memberinya berkas. Ia juga menyampaikan perasaannya secara halus, mengatakan bahwa mereka cocok sebagai pasangan. Catherine tak memberi jawaban pasti, hanya tersenyum dan pergi. Tak lama ibu Jason datang menemui orang tua lain di sekolah. Di sanalah ia menyadari bahwa wanita di foto bersama Jason adalah gurunya sendiri, Catherine. Ibu Jason langsung menemui Catherine. Dengan nada kecewa dia berkata, "Aku menyekolahkan anakku agar dia bisa belajar, bukan untuk dihabiskan waktunya dengan gurunya. Kamu menghancurkan masa depannya. Lebih baik kau akhiri hubungan ini sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan diam." Catherine hanya terdiam. Setelah ibunya pergi, kepala sekolah bertanya kepadanya. Catherine menjawab bahwa mungkin ibunya terburu-buru dan salah paham. Malamnya, Jason pergi mengembalikan uang kepada para pengedar narkoba yang sempat dia pinjam. Mereka menawarinya sebuah peluang bisnis, tapi juga bilang bahwa Jason masih terlalu muda untuk itu. Sesampainya di rumah, ibunya memanggil Jason ke kamar dan langsung memarahinya. "Kamu kira aku bodoh? Aku lihat isi ponselmu, dengar percakapanmu. Kamu berhubungan dengan gurumu sendiri. Ini memalukan." Ayah Jason ikut marah, tapi Jason mencoba membela diri. "Aku tidak main-main, kami saling mencintai," katanya. Namun, ibunya menegaskan agar semua ini segera diakhiri. Jason pun pergi dari rumah dengan marah. Di sisi lain, Catherine berbicara dengan ibunya dan jujur bahwa pria yang ia sukai adalah murid di sekolahnya. Ibunya terkejut dan menegurnya keras. "Dia masih di bawah umur. Ini bisa membuatmu ditangkap." Ibunya mengingatkan, "Aku sudah sering memberimu nasihat, tapi kau tetap keras kepala. Pikirkan baik-baik." Tak lama kemudian, Jason datang ke rumah Catherine. Tapi Catherine terlihat panik dan marah. "Kenapa kamu datang ke sini? Ibumu tahu semuanya. Dia bisa melapor ke polisi, dan kalau kepala sekolah tahu, semuanya bisa berantakan." Jason berusaha menenangkan Catherine, tapi ia terus menolak. Akhirnya Jason emosi dan membentaknya. Catherine pun menyuruhnya pergi. Jason merasa malu dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Catherine mulai merasa gelisah. Ia khawatir jika hubungan mereka diketahui orang, maka reputasinya sebagai guru akan rusak. Sekolah tempatnya mengajar pun bisa ikut tercoreng namanya. Tak lama kemudian, Jason menyelipkan sebuah surat di rumah Catherine. Dalam surat itu, Jason menuliskan bahwa ia tidak akan pernah menyakiti Catherine karena ia sangat mencintainya. Setelah membaca surat itu, Catherine terharu. Ia mengajak Jason masuk ke rumah. Saat itu Jason datang sambil membawa bunga. Senyum manis pun muncul di wajah Catherine, lalu ia memeluk Jason erat. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama. Keesokan paginya Catherine mulai panik. Ia bilang, "Sekarang semua orang mungkin sudah tahu tentang hubungan kita. Di sekolah hanya Jasmine yang tahu hubungan kita. Tapi kalau sampai kepala sekolah atau ibumu tahu, bisa kacau semua." Jason menenangkan dan berkata, "Aku punya cukup uang. Kalau kita pergi dari sini, semua akan baik-baik saja." Namun Catherine tidak setuju. "Tidak semudah itu, kita harus berpikir matang. Ini harus diselesaikan dengan kepala dingin," katanya.
Di adegan berikutnya, Catherine tetap pergi ke sekolah. Di sana ia bertemu Jason dan mereka berbicara, tapi dari kejauhan Jasmine melihat mereka. Hatinya terasa panas karena sebenarnya ia menyukai Jason. Tak lama kemudian Jasmine menghampiri serta berkata, "Hubungan kalian sudah jauh, aku tahu. Jadi jangan buang waktumu untuk Catherine lagi." Malam harinya, Jason terlihat menjual narkoba demi uang. Setelah itu ia pulang dan memberikan boneka pada adiknya. Mencoba bersikap seperti kakak yang baik. Sementara itu, di sekolah, Catherine sedang sendirian. Tiba-tiba Eddie datang dan memaksa Catherine. Ia melakukan tindakan tidak senonoh padanya. Kemudian, di rumah Catherine terlihat ia menangis terseduh-seduh. Jason datang dan langsung bertanya, "Apa yang terjadi?" Dengan air mata Catherine menjawab, "Eddie, dia memaksa aku." Mendengar itu, Jason marah besar. Ia ingin membalas Eddie, tapi Catherine menghentikannya dan berkata, "Kalau kamu melakukan sesuatu, dia bisa membongkar semua tentang kita. Aku akan mengundurkan diri dari sekolah. Setelah itu, kita bisa pergi dari sini bersama." Namun keesokan harinya, Jason melihat Eddie di sekolah. Amarahnya tak tertahankan. Ia langsung mendatangi Eddie dan memukulnya habis-habisan. Beberapa guru mencoba melerai, tapi Jason terlanjur kalap. Ia bahkan sampai mematahkan hidung Eddie. Beberapa saat setelah kejadian, polisi datang dan menangkap Jason. Ia pun dibawa ke kantor polisi. Tak lama kemudian, ibu Jason datang dan berhasil membebaskannya dengan jaminan. Di luar kantor polisi, Catherine sudah menunggu Jason dengan penuh cemas. Namun, ibunya Jason marah pada Catherine. Kemudian ibunya berkata, "Kamu sudah menghancurkan hidup satu anakku. Sekarang mau menghancurkan anakku yang satu ini juga. Aku tidak akan biarkan hal itu terjadi lagi." Dengan nada tegas, ia menarik Jason dan membawanya pergi dari sana. Catherine hanya bisa diam lalu pulang dengan hati yang hancur. Di rumah ia terus memikirkan Jason. Ia merasa bersalah karena kehidupannya sebagai guru justru menghancurkan masa depan seorang murid. Tak lama kemudian, Catherine menghubungi Eddie dan mengajaknya bertemu. Saat bertemu, ia berkata, "Aku tahu kamu menyukaiku, tapi perbuatan kotormu di kelas sudah terekam kamera." Catherine lalu mengancam, "Kalau kamu tidak menarik laporanmu terhadap Jason, aku akan laporkan kamu ke polisi. Bukti sudah ada, dan kamu bisa masuk penjara bertahun-tahun. Pilihannya ada padamu." Mendengar itu, Eddie panik dan akhirnya mencabut laporannya. Setelah itu, Jason pun dibebaskan sepenuhnya oleh polisi. Jason segera menemui Catherine. Ia berkata bahwa ia akan meninggalkan kota ini untuk selamanya. Tapi Catherine yang sangat mencintainya hanya bisa berkata lirih, "Aku akan tetap tinggal, tapi kamu tak perlu menemaniku." Jason terkejut. "Apa maksudmu? Bukankah kita sudah melewati semua ini bersama?" Namun Catherine menjawab, "Jangan lupakan, kamu masih seorang pelajar. Aku tidak ingin menghancurkan masa depanmu. Ibumu dan ayahmu punya harapan besar padamu. Kamu juga punya adik yang perlu kamu jaga. Kamu harus fokus pada pendidikan dan masa depanmu." Jason menunduk sedih. "Tapi aku sangat mencintaimu. Aku tak bisa hidup tanpamu." Catherine menahan air mata. "Aku juga mencintaimu. Tapi demi masa depanmu, kita harus berpisah." Jason menangis dan pulang dengan hati yang hancur. Sesampainya di rumah, ibunya menenangkan dan berkata, "Nak, hidupmu masih panjang. Perjalanan ini baru permulaan. Kadang kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai demi sesuatu yang lebih baik." Sementara itu, Catherine pun meninggalkan kota. Ia tampak sedih saat pergi. Di dalam kelas barunya, ia membaca puisi yang dulu pernah diberikan Jason. Sambil membacanya, air matanya mengalir. Ia sangat merindukan Jason. Di tempat berbeda, Jason pun menangis. Keduanya terluka oleh perpisahan yang pahit. Dan di momen inilah, cerita mereka berakhir dengan penuh kesedihan. Dalam hidup, cinta memang indah. Tapi tak semua cinta bisa bersatu dalam waktu yang kita harapkan. Kisah Jason dan Catherine
adalah bukti bahwa terkadang cinta sejati adalah tentang mengikhlaskan, bukan memiliki. Jika kamu tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan cerita menyentuh lainnya. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apa yang paling kamu pelajari dari kisah Jason dan Catherine? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton. Tetaplah mencintai dengan cara yang benar.